Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir dalam diskusi kita pada forum ini, walaupun hanya via Zoom, yang akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu toleransi dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Emi Ninta Buru Sembiring dengan NIM 210903066 yang sebagai moderator yang akan memadu jalannya diskusi kita pada saat ini. Dan juga telah hadir peserta diskusi kita, yaitu Ivan, Nella, Bobby, Marlina, Kautsar, Hersanda, dan Peron, dan Yopita sebagai notulen. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan saudara-saudara mengenai polemik pembangunan rumah ibadah yang terjadi di beberapa wilayah bagi penganut agama minoritas? Untuk saudara Bobby mungkin memberikan tanggapan pertama. Saya ingin menanggapi pertanyaan tentang bagaimana tanggapan Anda mengenai polemik pembangunan rumah ibadah di suatu daerah yang mungkin agamanya mayoritas, kemudian agama minoritas di suatu daerah tersebut membangun rumah ibadah di tempat tersebut. Ini adalah hal yang sangat-sangat menarik kita bahas. Pembangunan rumah ibadah di daerah mayoritas yang dilakukan oleh penganut agama minoritas, dan pelarangan-pelarangannya ini tentu saja sangat tidak baik dilakukan, karena ini adalah melanggar hak asasi manusia. Dan juga pembangunan rumah ibadah termasuk dalam kebebasan dalam melakukan peribadatan yang tertuang di dalam sila, yaitu sila pertama dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Tentu perilaku intoleran ini harus segera diatasi dengan cara bagaimana? Dengan cara menerapkan atau membuat hukuman bagi mereka-mereka yang melarang pembangunan rumah ibadah di suatu daerah. Saya rasa hanya itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Bobby. Untuk pendapat yang kedua, mungkin saudara Nella ingin menambahi? Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Tanggapan saya terhadap pembangunan rumah ibadah yang terjadi di beberapa wilayah bagi penganut agama minoritas, seperti yang kita ketahui, yaitu Indonesia merupakan negara hukum yang menyelenggarakan prinsip nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, Indonesia disebut negara berketuhanan yang memiliki ciri khas kemajemukan agama atau keyakinan. Perbedaan tentunya dapat berpotensi negatif jika masyarakat yang saling tidak menghormati, tidak menghargai, dan tidak bertoleransi. Perbedaan yang ada sehingga dapat menimbulkan perpecahan ataupun ketidakharmonisan. Jadi peran negara untuk menghindari konflik agama, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait agama untuk menata, membina, serta mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nella. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaannya, bagaimana sih tanggapan dan solusi dari pemerintah setempat terhadap polemik pembangunan rumah ibadah yang terjadi? Mungkin saudara Ivan ingin memberi tanggapan? Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan memberikan tanggapan tentang pertanyaan yang kedua. Tanggapan saya yaitu, pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan lancar, rukun, dan tertib. Maka dari itu, pemerintah menentukan area kebijakan dalam pembangunan nasional di bidang agama, antara lain dengan peningkatan kualitas pelayanan agama, serta peningkatan kerukunan antara umat beragama. Di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006, di sana disebutkan bahwa peraturan itu ada karena menimbang adanya beberapa faktor, yaitu adanya hak untuk beragama, yang mana hak ini merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan oleh keadaan apapun. Oleh karena adanya suatu pengakuan tentang hak seseorang untuk memilih agama yang mereka yakini dan mereka imani, maka mereka pun mempunyai hak untuk beribadah menurut aturan agama yang mereka yakni peraturan yang mereka yakini
Peraturan ini juga dibuat untuk menjawab tantangan, hambatan, permasalahan-permasalahan agama yang berdampak terhadap konflik yang akan sulit untuk terselesaikan, dan peraturan perundang-undangan dibuat bukan untuk menimbulkan efek yang tidak diinginkan baik oleh pembuat maupun oleh masyarakat pada umumnya. Sekian tanggapan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ivan. Mungkin Saudara Ayu ingin menambahi pendapatnya? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada moderator. Adapun tanggapan dan solusi dari pemerintah setempat terhadap polemik pembangunan rumah ibadah yang terjadi, yaitu dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk umat beragama serta kenyamanan dalam beragama di Indonesia yang sudah diatur di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Hadirnya peraturan ini menghilangkan keraguan sementara orang yang menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang keagamaan sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Substansi ini tersirat untuk menegaskan bahwa yang dimaksud dalam kewenangan pemerintah pusat adalah bidang agama, yaitu aspek kebijakannya, sedangkan pada aspek pelaksanaannya, yaitu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sesuai peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang dijelaskan di bab 2 dari pasal 2 sampai dengan 7 yang menyatakan bahwa pemerintah berada di garda terdepan dalam memelihara maupun menyelesaikan konflik yang terjadi di daerahnya. Masing-masing pemerintah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Forum Kerukunan Umat Beragama serta kolega-kolega lainnya yang terlibat langsung dalam memelihara dan menyelesaikan konflik antar umat beragama. Secara ringkas, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini yang saya rangkum terbagi menjadi 3. Yang pertama, memverifikasi dokumen perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam hal ini, pemerintah juga membangun dialog dan berdiskusi dengan pengurus yang ingin membangun rumah ibadah, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang terkait untuk melengkapi dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak ada lagi ketidaksetujuan dari masyarakat setempat. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pengamanan, di mana pengawasan dan pengamanan merupakan upaya untuk menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Yang ketiga, melakukan mediasi melalui musyawarah dan negosiasi. Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian dari pihak ketiga yang dilakukan secara sukarela dan netral. Munculnya orang ketiga dalam konflik akan diterima oleh kedua belah pihak dan dalam hal tersebut membantu dalam menyelesaikan konflik secara damai. Pihak ketiga inilah yang disebut sebagai mediator. Terima kasih kepada moderator, waktu dan tempat dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Ayu. Sekarang kita lanjut aja untuk pertanyaan. Menurut Saudara, siapa sih yang paling berperan dalam menciptakan perdamaian? Apakah pemerintah atau masyarakat itu sendiri? Mungkin Saudara Bobby ingin memberikan pendapat lagi? Terima kasih Saudara Moderator. Jadi sebenarnya siapa yang paling berperan dalam Indonesia? Apakah itu pemerintah atau masyarakat itu sendiri? Menurut pendapat saya pribadi, bahwa yang menciptakan toleransi itu adalah di kita sendiri, itu sebagai masyarakat. Gunanya para pemerintah tersebut hanya adalah sebagai penegak dan juga sebagai pengawas atau pengendali jika kondisi atau situasi sudah berada di luar kendali seperti pembunuhan, kerusakan fasilitas umum yang diakibatkan oleh tindakan intoleran. Di situ baru pemerintah bisa hanya dalam kegiatan bermasyarakat untuk sifat untuk bisa menerima perbedaan ini atau sifat toleransi pada diri masing-masing orang. Saya rasa segitu saya pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Bobby. Mungkin Saudara Ayu ingin menambahi juga? Terima kasih kepada moderator. Ya, saya setuju dengan pendapat sebelumnya karena peran pemerintah itu hanya sebagai pengatur dan penegak. Walaupun sudah banyak aturan yang dikeluarkan, jika masyarakat sendiri yang tidak memiliki kesadaran dalam menciptakan toleransi, maka hal itu akan mustahil dalam menciptakan perdamaian dalam dunia. Selain itu, tidak mengerti atau tidak pahamnya masyarakat terhadap peraturan pemerintah membuat perbedaan pendapat antara masyarakat ataupun antara masyarakat dengan pemerintah sehingga akan terus memicunya salah paham. Maka perdamaian akan sulit diwujudkan. Jadi kita sendiri sebagai mahasiswa mungkin bisa menjadi penggagas dalam hubungan kerjasama baik dalam berbagai perbedaan kebudayaan di negara kita. Terima kasih kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Saudara Ayu. Kita lanjut saja dengan pertanyaan yang keempat. Apakah memperberat hukuman para penista agama atau pemecah belah antara umat beragama akan menciptakan kerukunan? Mungkin Saudara Kotsar yang ingin memberikan pendapat. Baik, terima kasih pada waktunya. Menurut saya perlu memperberat hukuman para penista agama agar orang-orang mengurungkan niatnya jika ingin melakukan hal tersebut. Selain itu, sosialisasi serta edukasi mengenai permasalahan dan hukuman bagi orang intoleran pun harus gencar dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya, Saudara Kotsar. Mungkin Saudara Hersanda ingin menambahi? Baik, terima kasih moderator. Ya, saya setuju dengan pendapat sebelumnya. Perlu memberikan hukuman yang berat kepada penista agama agar memberikannya efek jera. Seperti yang kita tahu, negara kita ini adalah negara demokrasi dan juga sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana dari kalimat itu kita mengetahui bahwa di Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Dan bila ada seseorang yang melakukan penistaan agama dan diberlakukan hukuman yang berat, maka itu akan memberikan rasa takut kepada yang penista agama itu untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan jika sudah tidak ada hal tersebut, maka negara kita akan menjadi negara yang rukun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Hersanda. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut Saudara, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa menciptakan toleransi dalam masyarakat dan tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu agama yang beredar? Mungkin Saudara Nella ingin memberikan pendapat? Terima kasih moderator atas waktu dan tempat yang telah disediakan kepada saya. Cara kita sebagai mahasiswa menciptakan toleransi dalam masyarakat dan tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu agama yang beredar. Sebagai mahasiswa, kita dapat memberi edukasi dengan cara memberi pengetahuan dan pemahaman apa itu toleransi. Seperti yang kita ketahui, toleransi secara luas adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai atau norma-norma agama, hukum budaya, di mana seorang menghargai atau menghormati setiap yang orang lain lakukan, yang kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme. Sebagai warga negara Indonesia, kita berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, di mana setiap kegiatan yang kita lakukan kemudian menciptakan moderasi agama, yaitu cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di posisi tengah tanpa berlebih-lebihan. Dengan mengetahui setiap kegiatan yang di atas, kita akan dapat lebih mengetahui dan berhati-hati dengan isu yang beredar dan mencari tahu kebenaran dari berita tersebut. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nella. Untuk Saudara Peron, mungkin ingin menambahi? Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya ingin menanggapi bahwa menurut saya dengan membentuk sebuah organisasi yang beranggotakan banyak agama serta memiliki tujuan yang sama, yaitu menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan toleransi yang tinggi di kehidupan bermasyarakat. Dengan ini, para mahasiswa mempunyai peluang besar dalam menyebarkan edukasi tentang hal-hal positif, termasuk melindungi masyarakat dari isu-isu negatif yang dapat merusak hubungan antara agama itu sendiri. Dan sebagai masyarakat harus bisa menerima dan menjaga perbedaan kepercayaan yang ada di Indonesia. Juga lebih baik untuk menghindari isu-isu negatif dan tetap menghargai antar umat beragama mereka saja. Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Saudara Peron. Oke, pertanyaan diskusi kita sudah selesai. Sekarang saya akan serahkan kepada Nutulen untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi kita pada saat ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari fokus grup diskusi kita pada saat ini. Yang pertama yaitu bahwa polemik
pembangunan rumah ibadah terhadap penganut agama minoritas merupakan bentuk pelanggaran HAM dan nilai Pancasila, serta perlunya pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk menata kerukunan. Yang kedua, solusi dari pemerintah setempat mengenai polemik pembangunan rumah ibadah tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan agama, memverifikasi dokumen perizinan pendirian rumah ibadah, melakukan pengawasan dan pengamanan, serta mediasi melalui masyarakat dan negosiasi. Yang ketiga, bahwa yang paling berperan dalam menciptakan toleransi adalah masyarakat, bukan pemerintah. Karena toleransi itu timbul dari kesadaran individu dan pemerintah hanya sebagai penegak dan pengatur. Dan yang keempat adalah betul bahwa memperberat hukuman bagi para penista agama dapat menciptakan kerukunan, karena hal tersebut akan menimbulkan efek jerah. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu, cara kita sebagai mahasiswa dalam menciptakan toleransi dalam masyarakat dan menghindari terpengaruh terhadap isu-isu agama yang beredar, yaitu memberi edukasi tentang toleransi, menumbuhkan rasa nasionalisme, menciptakan moderasi beragama, dan menciptakan sifat saling menghargai, serta menjunjung rasa persaudaraan. Demikianlah kesimpulan yang dapat kita ambil dari fokus grup diskusi kita saat ini. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yovita yang telah membacakan kesimpulan kita pada diskusi pada saat ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan yang saya berikan. Semoga diskusi ini dapat menambah ilmu kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.